Siap-siap, TNI Polri akan pindah lebih dulu ke ibu kota baru Republik Indonesia. HUT ke-79 dipastikan juga akan dilaksanakan di ibu kota baru. Pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia, termasuk juga Indonesia, membuat banyak pihak pesimis. Rencana pemindahan ibu kota negara atau IKN ke Kaltim bisa diwujudkan. Namun, melansir dari CNBC Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas memastikan draft rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau IKN telah selesai disusun. Setelah RUU tersebut resmi menjadi undang-undang, prajurit TNI dan anggota Polri direncanakan pindah terlebih dahulu. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Soeharto Monoarfa ditemui di kantornya pada Kamis 2 September 2021 mengatakan kalau pihaknya membangun tentu tidak bisa langsung seperti sulap. Untuk membangun fisik, ada step-step tahapannya. Jika mau pindah, step-step ini yang sedang pihaknya siapkan. Di master plan-nya juga sampai 2045. Kata Soeharto, jika begitu pihaknya bisa go, pihaknya akan go. Ia juga memaparkan bahwa sudah sampai pada land development, penanaman bibit sudah, penyemaian sudah pihaknya lakukan. Cuma soal bagaimana pihaknya akan membiayai dan membangun. Soeharto pun tidak dapat memastikan apakah cita-cita Presiden Joko Widodo untuk mengadakan upacara HUT Republik Indonesia ke-79 di IKN baru bisa terwujud atau tidak. Soeharto juga memaparkan bisa tidaknya pemerintahan ini bisa dimulai pada tahun 2024 itu masih jadi pertanyaan kalau dalam situasi seperti ini pandemi COVID-19, tapi pihaknya masih tetap on the right track. Deputi Bidang Pengembangan Nasional atau Bappenas Regional Bappenas, Rudi Suprihadi Prawiradinata mengatakan rencana pembangunan IKN ke Kalimantan Timur saat ini masih menyesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19. Rencana pembinaan IKN dengan menyesuaikan kondisi pandemi COVID-19 terkini tersebut, kata Rudi, sesuai arahan dari Presiden Jokowi. Satu hal yang jelas saat ini, RUU pembinaan IKN sudah rampung dan siap diserahkan kepada DPR. Rudi juga mengatakan surpres atau surat Presiden RUU sudah selesai. Namun, Presiden melihat kondisi saat ini. Dari sisi pandemi sudah mulai membaik, tetapi membaik itu hanya di Jakarta. Secara nasional perlu perhatian semua pihak. Kalau Presiden bilang jalan, dirinya nggak mau berasumsi APBN masih bisa berubah. Rudi juga menjelaskan meskipun saat ini pembinaan IKN tidak ada di dalam RAPBD 2022, maka skema KPBU atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha menjadi hal yang paling mungkin dilakukan. Dalam rapat Kementerian PPN atau Bappenas dengan DPR RI pada Rabu 1 September 2021, pembinaan PNS ke IKN juga disiapkan melalui belanja modal tahun anggaran 2022. Menurut Rudi, hal itu adalah kajian persiapan. Kata Rudi, itu kajian persiapan. Pemindahannya baru pada tahun 2023. Yang duluan pindah adalah TNI, Polri untuk memastikan keamanan. 2024 Agustus akan diadakan upacara kenegaraan, pihaknya juga mengatakan sudah mepet. Jadi pihaknya harus prioritaskan lagi, yang penting pemerintahan itu bisa berjalan, itu persiapannya. Rudi menjelaskan jika RUU pemindahan IKN bisa segera disahkan, maka tak ayal pada tahun 2022 sudah bisa dibangun kantor pemerintahan dan istana kepresidenan. Namun sekali lagi, kata Rudi, semuanya tergantung dengan kondisi penularan pandemi COVID-19 secara nasional. Ia juga mengatakan semua itu akan sangat tergantung pada kondisi. Semua terkait COVID-19 itu kuncinya. Kalau ini gak jalan atau tidak ada penurunan kasus, ekonomi susah geraknya. Kata Rudi, IKN itu salah satu game changer mendorong perekonomian. Kalau bergerak, semua ekonomi akan bergerak, kesempatan kerja bergerak. Yang dulu lepas kerjaan, bisa cari kerja di sana. 1 triliun rupiah konstruksi bisa menyerap 13.000 tenaga kerja. Semuanya harus berjalan seimbang. Selain itu, Presiden Jokowi juga meninjau langsung sodetan akses jalan menuju kawasan Ibu Kota Negara atau IKN di Provinsi Kalimantan Timur atau Kaltim pada Selasa 24 Agustus 2021 lalu. Melansir dari suara.com, sodetan akses tersebut berlokasi di Jalan Tol Balikpapan Samarinda atau Balsam kilometer 14 yang dilalui Presiden Jokowi dalam perjalanan dari kota Samarinda menuju kota Balikpapan. Presiden Jokowi mengatakan pihaknya melihat lebih detail lagi karena untuk membangun ibu kota baru yang paling penting adalah infrastruktur menuju ke sana dulu untuk nanti membawa logistik. Dalam peninjauan tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadi Mulyono. Ketiganya tampak berdiskusi seraya melihat peta dan meninjau langsung dengan teropong. Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa pihaknya dengan Menhan dengan Menteri PUPR melihat juga secara detail. Pihaknya juga berdiskusi mengenai kira-kira di mana pelabuhan, di mana airport. Kalau pihaknya melihat ke lapangan seperti ini akan lebih mudah.
Menhan Prabowo Subianto menyampaikan saran kepada Jokowi. Lokasi IKN merupakan lokasi yang strategis. Dia mengemukakan harus ada keberanian memindahkan ibu kota sehingga bisa memisahkan pusat pemerintahan dari pusat ekonomi. Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menilai pemindahan ibu kota negara sudah disiapkan dengan matang melalui berbagai studi dan pertimbangan. Untuk itu pihaknya juga mendukung rencana tersebut untuk diteruskan. GOT Jalan Tol Ibu Kota Baru jadi tol pertama di Kalimantan siap beroperasi. Konstruksi tol Balikpapan Samarinda seksi 1 Balikpapan Samboja sepanjang 22,03 km dan seksi 5 Sepinggan Balikpapan sepanjang 11,09 km telah rampung. Dengan begitu tol pertama di Kalimantan telah tersambung semuanya dan siap untuk dioperasikan. Adanya tol Balikpapan Samarinda ini diharapkan dapat memperlancar konektivitas Balikpapan dan Samarinda, pengembangan kawasan industri, serta mempercepat akses masuk ke kawasan inti wilayah Ibu Kota Negara atau IKN. Selain itu, jalan tol ini dilengkapi dengan 2 rest area tipe A yang telah selesai dibangun di kilometer 37 arah Balikpapan dan kilometer 36 arah Samarinda yang dikelola oleh PT Jasa Marga Relate Business atau JMRB. Direktur Utama PT Jasa Marga Balikpapan Samarinda, JBS Jinto Sirait menjelaskan, dengan tersambungnya seluruh ruas mulai dari Sepinggan hingga Samarinda akan semakin mempercepat arus pergerakan barang dan orang di wilayah Kalimantan Timur. Apalagi tol ini menghubungkan Bandara Sepinggan dengan berbagai titik lokasi strategis di Balikpapan dan Samarinda. Dalam keterangan tertulis pada Selasa 17 Agustus 2021, Jinto mengatakan dengan beroperasinya seksi 1 dan seksi 5 yang progres konstruksinya telah mencapai 100% ini, maka akan tersambung secara penuh dari Balikpapan sampai Samarinda pada peningkatan volume lalu lintas jalan tol. Tingkat kelayakan jalan tol Balikpapan Samarinda hingga saat ini masih dipegang pada bisnis plan yang ada. Ketika beroperasi nanti, maka akan ada 2 gerbang tol baru sebagai akses masyarakat untuk masuk ke tol Balikpapan Samarinda, yaitu gerbang tol atau GT Manggar yang terkoneksi dengan Jalan Mula Warman, yang merupakan akses terdekat dengan Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan. Kemudian GT Karangjoang yang terkoneksi dengan Jalan Nasional Soekarno-Hatta kilometer 13 dan akses pelabuhan Terminal Peti Kemas Karyangau. Ia juga menambahkan 2 gerbang tol yang terkoneksi langsung dengan lokasi strategis di Balikpapan akan semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses jalan tol Balikpapan Samarinda. Pihaknya juga optimis jika sudah beroperasi penuh dan dalam kondisi normal, pihaknya menargetkan adanya peningkatan pendapatan tol hingga 60%. Pembangunan konstruksi jalan tol Balikpapan Samarinda seksi 1, Balikpapan Samboja dan seksi 5 Sepinggan Balikpapan merupakan porsi dukungan konstruksi pemerintah. Dengan siap beroperasinya 2 seksi tersebut, maka akan dilaksanakan serah terima aset dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang selanjutnya diikuti oleh proses pelimpahan lingkup pengoperasian jalan tol oleh PT JBS. Kata dia, jalan tol Balikpapan Samarinda yang beroperasi penuh akan memangkas waktu tempuh cukup signifikan antara Balikpapan dan Samarinda. Bila sebelumnya waktu tempuh antara kedua kota tersebut melalui jalan nasional berkisar 3 jam, maka waktu tempuh melalui jalan tol Balikpapan Samarinda hanya sekitar 1 jam saja, sehingga dapat menciptakan efisiensi mobilitas orang maupun barang. Sebagai informasi, tol Balikpapan Samarinda memiliki total panjang 97,99 km yang terbagi menjadi 5 seksi, yaitu seksi 5, ruas Balikpapan Sepinggan 11,09 km, seksi 1 ruas Balikpapan Samboja 22,03 km, seksi 2 ruas Samboja Muara Jawa 30,98 km, seksi 3 Muara Jawa Palaran 17,30 km, dan seksi 4 Palaran Samarinda 16,59 km. Sebelumnya, Kementerian PUPR sudah menargetkan jalan tol Balsam seksi 1 dan 5 sepanjang 33 km diharapkan dapat diresmikan pada Agustus 2021 ini. Dengan demikian, tol Balikpapan Samarinda akan dapat beroperasi secara penuh. Secara total, investasi yang diserap oleh jalan bebas hambatan tersebut mencapai 11,89 triliun rupiah. PT Jasa Marga Balikpapan Samarinda atau JBS selaku Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT akan memiliki konsesi tol tersebut selama 45 tahun hingga kuartal 3 2061. Kepala BPJT Danang Parikesit mengatakan tol Balikpapan Samarinda merupakan konektivitas pendukung ibu kota Provinsi Kalimantan Timur dengan berbagai pusat bisnis lain seperti Balikpapan, Penajem Pasar Utara, Kutai Kertanegara, dan Bontang.
Di samping itu, tol tersebut menjadi salah satu infrastruktur pendukung menuju Pelabuhan Semayam dan Pelabuhan Samarinda. Walaupun belum memiliki surat keputusan resmi, tarif tol tersebut direncanakan sekitar Rp1.290 per kilometer. Dengan kata lain, total tarif yang dibutuhkan untuk menyusuri seluruh jalan tol tersebut mencapai Rp126.407.